Assalamualaikum, hai semua. Ini adalah video ulas soal. Ulasin dong. Di video ini saya akan mengulas soal-soal matematika SMP kelas 7. Jadi kita langsung saja ke videonya. Nomor 1. Sisipkanlah lambang lebih dari atau kurang dari di antara pasangan bilangan berikut. Nah, untuk mengetahui lebih dari atau kurang dari, kalian bisa menggunakan bantuan garis bilangan. Kita coba untuk yang pertama, yang A, -3 dan -6. Coba buat garis bilangannya. Misalkan di sini nolnya, maka -3 ada di sebelah kiri 0. Kemudian -6 ada di sebelah kirinya lagi -3. Jadi -3, -4, -5, -6 di sini. Nah, dalam garis bilangan semakin ke kiri bilangannya itu semakin kecil. Semakin ke kanan bilangannya semakin besar. Maka dapat dilihat -6 ada di sebelah kirinya -3, sehingga -6 itu lebih kecil dari -3 atau -3-nya yang lebih besar dari -6. Tanda untuk lebih besar itu begini ya, yang lebih kecil ini. Jadi di sini tandanya lebih besar. Lalu untuk yang B, buat lagi garis bilangannya. Misalkan 0 di sini sama -7. -7 pasti ada di sebelah kiri. Ya. Misalkan -7-nya di sini. Berarti -7 itu ada di sebelah kiri 0. Maka -7 kurang dari 0 atau lebih kecil. Tandanya seperti ini. Lalu untuk yang C, 12 dan -7. Misalkan nolnya di sini. Nah, -7 tadi kan ada di sebelah kiri. Kita letakkan di sebelah kiri, misalkan di sini. Kemudian 12 itu kan bilangan positif. Bilangan positif ada di sebelah kanan 0. Jadi 12-nya ada di sebelah kanan dan -7-nya di sebelah kiri, maka 12 lebih besar. Lalu yang terakhir, misalkan nolnya di sini, kemudian di sini ada -5, maka -23 ada di jauh sebelah kiri sini ya. Semakin ke kiri semakin kecil. Jadi -23 ini lebih kecil dari -5. Nomor 2. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar. Nah, untuk mengurutkan bilangan, kita juga bisa menggunakan garis bilangan seperti tadi. Caranya, kita letakkan bilangannya itu pada garis bilangan. Yang A 45, 77, 56. Bilangannya positif semua, berarti ada di sebelah kanan 0. Kita misalkan 0-nya ada di sini. Berarti di sebelah kanan sini ada bilangan 45, kemudian 56, lalu ada 77. Masih mudah ya, berarti ini urutannya menjadi 45, 56, dan 77. Lalu untuk yang B, ada bilangan positif, ada bilangan negatif. Caranya sama. Letakkan pada garis bilangan. Bilangan negatif pasti ada di sebelah kiri 0. Misalnya di sini negatif 43.
Yang positif pasti ada di sebelah kanan 0. Sini 29 dulu, baru nanti ada 51. Jadi urutannya, oh maaf ya, dari yang terbesar ya, berarti ini terbalik. Urutannya menjadi 77, 56, kemudian 45. Jadi kalau dari yang terbesar, kita lihat bilangan dari yang paling kanan. Berarti yang B, urutan yang paling besar yaitu 51, 29, baru yang negatif 43. Kemudian yang C, bilangan negatif di sebelah kiri. Nah, di sini ada dua bilangan negatif 85 dan negatif 62. Untuk kita lihat bilangannya saja, berarti yang di sebelah mendekati 0 itu negatif 62, negatif 85 nya lebih jauh di sebelah kiri. Yang positif ada di sebelah kanan. Jadi urutannya dari yang terbesar ya, 46, negatif 62, dan negatif 85. Yang terakhir, yang D, karena bilangannya negatif semua, maka ada di sebelah kiri bilangan 0. Angka yang lebih kecil lebih dekat dengan 0. Negatif 42, kemudian di sini negatif 73, lalu yang paling jauh dari 0 negatif 88. Jadi urutannya kita lihat dari yang paling kanan, negatif 42, negatif 73, lalu negatif 88. Nomor 3, urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Nah, ini sama seperti nomor 2 tadi. Kalian bisa gunakan garis bilangan, tapi yang diminta dari yang terkecil. Jadi harus dilihat dari yang paling kiri. Kalian bisa buat garis bilangannya ya. Kita langsung saja untuk jawabannya. Dari sini bisa dilihat yang letaknya berada di paling kiri adalah bilangan negatif. Karena bilangan negatifnya hanya ada 1, maka dia paling kecil. Yang pertama negatif 39, kemudian yang di sebelah kanan bilangan 0 yaitu bilangan positif, yang paling dekat dengan 0 13, selanjutnya 26, lalu yang paling besar 37. Yang B, ada dua bilangan negatif. Semakin besar angkanya, nilainya semakin kecil. Jadi yang paling kecil yaitu negatif 37, kemudian negatif 29, 15, baru yang paling besar 28. Yang C, ada 3 bilangan negatif. Angkanya yang paling besar, nilainya paling kecil, yaitu negatif 52, kemudian negatif 41, negatif 36, baru yang paling besar 40. Lalu yang D, bilangannya negatif semua, maka yang angkanya paling besar, nilainya paling kecil. Dimulai dari negatif 55, lalu negatif 45, kemudian negatif 33, dan yang paling besar negatif 25. Nomor 4, tentukan hasil penjumlahan bilangan-bilangan berikut. Nah, kalau seperti ini, kita hitung terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Kita coba ya. Yang A, negatif 15 ditambah 7 ditambah negatif 12. Yang di dalam kurung ini kita hitung dulu. Negatif 15 ditambah 7
sama dengan negatif 8. Kemudian ditambah negatif 12. Negatif ditambah negatif, hasilnya negatif. Kemudian angkanya dijumlah, 8 ditambah 12 itu 20. Atau kalian juga bisa gunakan garis bilangan. Lalu yang B, 24 ditambah negatif 9 ditambah negatif 18. 24 ditambah negatif 9. Kalian bisa hitung langsung dikurangi. 24 dikurangi 9 sama dengan 15, lalu ditambah negatif 18. Positif ditambah negatif, karena angka dalam negatifnya lebih besar, maka hasilnya negatif. Kemudian kalian hitungnya dikurang, 18 dikurangi 15 sama dengan 3, jadi hasilnya negatif 3. Ini tadi negatif 20. Lalu yang C, negatif 19 ditambah negatif 8 ditambah 20. Yang ada di dalam kurung dihitung terlebih dahulu. Negatif ditambah positif, positifnya lebih besar angkanya, maka kalian kurangkan saja. 20 dikurangi 8 hasilnya 12. Lalu negatif 19 ditambah 12, bilangan negatifnya angkanya lebih besar, maka hasilnya negatif. Kemudian kalian kurangkan, 19 dikurangi 12 hasilnya 7. Jadi negatif 19 ditambah 12 sama dengan negatif 7. Lalu yang D, 38 ditambah 14 ditambah negatif 19. 38 ditambah 14 ditambah negatif 19, bilangan negatifnya angkanya lebih besar, hasilnya negatif. Lalu angkanya dikurangkan, 19 dikurangi 14 hasilnya 5. Nah, kalau seperti ini angka negatifnya lebih kecil, maka tinggal dikurangkan saja. 38 dikurangi 5 hasilnya 33. Seperti itu ya. Nomor 5, tentukan hasil pengurangan bilangan-bilangan berikut. Hampir sama seperti tadi ya, tinggal dikurangkan saja. Untuk yang A, negatif 15 dikurangi 9 dikurangi 13 sama dengan berapa? Kalau dalam garis bilangan, negatif itu kan di sebelah kiri, maka kalau dikurangi akan semakin ke kiri, sehingga hasilnya di sini akan negatif. Kemudian angkanya tinggal ditambahkan saja, karena ke kiri lagi, jadi tinggal ditambahkan angkanya, tetapi hasilnya negatif. Kita jumlahkan 15 ditambah 9 sama dengan 24, kemudian 24 ditambah 13 sama dengan 37, jadi hasilnya negatif 37. Lalu yang B, 32 dikurangi 21 dikurangi 14 sama dengan, ini kan berawal dari bilangan positif ya, 32 ada di sebelah kanan 0, kemudian dikurangi 21 ke kiri, karena dikurang dalam garis bilangan itu ke kiri, dari 32 ke kiri 21, ini tinggal dikurangi biasa ya, 32 dikurangi 21 sama dengan 11, ya kan. Kemudian 11 dikurangi 14, dari 11 semakin ke kiri 14, jadi hasilnya negatif, karena angka negatifnya di sini lebih besar. Namun cara menghitungnya tinggal dikurangkan saja, 14 dikurangi 11 hasilnya 3, jadi
32 dikurangi 21 dikurangi 14 sama dengan negatif 3. Lalu yang C, negatif 18 dikurangi 11 dikurangi negatif 24. Hasilnya berapa? Negatif 18 dikurangi 11, maka semakin ke kiri. Hasilnya negatif, angkanya bertambah banyak. 18 ditambah 11 sama dengan 29. Kemudian negatif 29 dikurangi negatif 24. Nah, kalau pengurangan kemudian dikurangi dengan bilangan negatif, ini menjadi plus. Jadi negatif 29 ditambah 24. Karena angka negatifnya lebih besar, maka hasilnya tetap negatif. Tinggal dikurangi angkanya. 29 dikurangi 24 sama dengan 5. Jadi negatif 18 dikurangi 11 dikurangi negatif 24, hasilnya negatif 5. Lalu yang D, negatif 7 dikurangi 27 dikurangi 18. Negatif 7 dikurangi 27, maka hasilnya negatif. Negatif dikurangi, maka semakin ke kiri, angkanya semakin banyak, hasilnya negatif. Angkanya ditambah, 7 ditambah 27 sama dengan 34. Kemudian negatif 34 dikurangi 18. Nah, di sini bilangan negatif dikurangi, semakin ke kiri semakin negatif, angkanya semakin besar. 34 ditambah 18, hasilnya 52. Jadi negatif 7 dikurangi 27 dikurangi 18, hasilnya negatif 52. Nomor 6. Diketahui suhu di dalam suatu ruangan laboratorium 18 derajat Celcius. Karena akan digunakan untuk sebuah penelitian, maka suhu di ruangan tersebut diturunkan 23 derajat Celcius. Berapakah suhu ruangan itu sekarang? Nah, kita jawab bersama-sama ya. Suhu mula-mulanya 18 derajat Celcius. Kemudian ada perubahan suhu. Perubahan suhunya 23 derajat Celcius. Maka suhu akhirnya, suhu mula-mula 18, karena di sini kata-katanya diturunkan, maka tandanya negatif. Kalau diturunkan negatif, kalau naik berarti ditambah. Perubahan suhunya 23, maka 18 dikurangi 23. Hasilnya berapa? Yaitu negatif, karena angka negatifnya lebih besar. Negatif 5 derajat Celcius. Jadi suhu akhir atau suhu ruangan itu sekarang yaitu negatif 5 derajat Celcius. Nomor 7. Suhu suatu kamar pendingin mula-mula 2 derajat Celcius di bawah 0, kemudian diturunkan 15 derajat Celcius. Berapa suhu kamar itu sekarang? Kita jawab bersama-sama. Suhu mula-mulanya 2 derajat di bawah 0. Nah, ini ada kata-kata di bawah 0. Berarti suhunya itu negatif 2 derajat Celcius. Kemudian perubahan suhunya 15 derajat Celcius. Maka suhu akhirnya, suhu mula-mula negatif 2 diturunkan, dikurangi
perubahan suhunya 15. Jadi negatif 2 dikurangi 15, di sini negatif, negatif lagi. Semakin ke kiri, maka hasilnya negatif. Angkanya dijumlah, 2 ditambah 15 sama dengan 17. Jadi suhu akhirnya yaitu negatif 17 derajat Celcius.